Halo semuanya, kembali lagi bersama Newbie Investor. Di video kali ini kita akan bahas seputar cryptocurrency khususnya mengenai mining. Nah, kalau kamu belum nonton mengenai pengenalan cryptocurrency, kamu bisa tonton dulu di video sebelum ini ya, agar pemahaman kamu tentang video mining ini menjadi lebih baik. Di video ini kita mau belajar dan Newbie Investor mau sharing pengalaman Newbie Investor kurang lebih selama 1 atau 2 bulan terakhir ini mining Bitcoin dengan komputer rumahan. Jadi ini siapapun bisa dilakukan, dan ini untuk pemula. Pertama-tama Newbie Investor mau disclaimer dulu nih. Ada 2 disclaimer yang mau Newbie Investor sampaikan. Yang pertama, kami bukan miner profesional, jadi ini benar-benar semua peralatannya peralatan rumahan doang. Jadi ini kami kegiatan miningnya itu kami lakukan ketika komputernya nggak kami pakai untuk kerja. Dan yang kedua, ini bukan ajakan mining, karena mining itu beresiko kalau misalnya kamu nggak ngerti ngotak-ngatiknya, nanti malah bisa kenapa-napa hardware-nya. Jadi ini murni Newbie Investor mau sharing aja pengalaman Newbie Investor selama mining kurang lebih 1-2 bulan terakhir ini. Semoga dengan sharing Newbie Investor ini kamu bisa terinspirasi dan juga bisa mendapat informasi baru tentang dunia mining ini. Oh ya, sebelumnya, kamu bisa support channel Newbie Investor yang klik like, share, dan subscribe ke channel ini ya, agar kami semakin semangat membuat konten edukasi mengenai investasi, personal development, dan lain sebagainya. Pertama-tama Newbie Investor mau sharing dulu nih, berapa sih hasil mining yang Newbie Investor dapatkan ketika 1 atau 2 bulan terakhir ini mining. Jadi untuk software yang kami gunakan adalah NiceHash. Jadi ini adalah software yang sudah all in one, semuanya kita tinggal play doang istilahnya ya. Kita tinggal tekan satu tombol, nanti bisa langsung mulai mining nih komputer kita. Nah ini adalah dashboardnya. Nah ini Newbie Investor mau jelasin nih kira-kira apa aja sih yang ada di dashboard ini. Jadi ini ada rig miningnya, jadi Newbie Investor pakai CPU dan GPU kami. Nah ini nggak bisa dijadiin patokan sih, karena ini berubah-ubah terus. Jadi dia akan mengestimasi kira-kira dalam 24 jam berapa sih pendapatan kamu pun dapat yang unpaid miningnya. Jadi sistem dari NiceHash itu setiap 4 jam sekali kamu akan dibayar. Jadi mining selama 4 jam, nanti miningnya akan masuk ke dompet dari NiceHash. Nah dari dompet NiceHash nanti gimana cara ditransfer ke bank pribadi kita, nanti juga akan Newbie Investor bahas di video ini, jadi tonton sampai habis ya. Nah selanjutnya ada BTC Wallet-nya, jadi Bitcoin berapa Bitcoin yang sudah kamu terima, nah nanti ada Bitcoin Wallet-nya NiceHash, dan NiceHash bisa ditransfer nanti. Oke lanjut, nah jadi ini mining rig kita, nah kita lihat ke historinya. Ini project ini berubah-ubah terus sih, jadi nggak bisa dijadiin patokan. Nah yang kita langsung lihat dari ininya aja nih. Jadi ini kamu bisa lihat nih, jadi setiap 4 jam sekali NiceHash itu akan transfer hasil mining kita ke walletnya NiceHash. Jadi kalau kamu lihat nih, misalnya sekarang tanggal 22 ya, Newbie Investor rekam video ini hari ini. Jadi misalnya di tanggal 21, kamu lihat kurang lebih penghasilannya 1,26, $1, 1,32, 1,46, 1,46, 48. Jadi ini ada 5 kali ditransfer oleh NiceHash. Kalau misalnya 1,1 ya kurang lebih sekitar 5-6 dolar per hari. Nah ini kalau misalnya kamu scroll terus ya kurang lebih penghasilannya segitu terus sih. Jadi setiap hari itu kurang lebih penghasilan ya 5-6 dolar. Ini balik lagi tergantung, karena kami kan pakainya ketika kami miningnya ketika nggak pakai komputer. Jadi semakin sering kami pakai komputer akan semakin jarang juga kami miningnya, berarti akan bisa kemungkinan semakin kecil juga penghasilan miningnya. Tapi kurang lebih ya kalau di rata-rata sih bisa 5-6 dolar kurang lebih per harinya. Nah ini akan dibayar dalam Bitcoin. Jadi ketika harga Bitcoin naik, ininya juga akan naik nih. Pendapatannya juga akan ikutan naik. Ketika Bitcoinnya turun juga pendapatannya bisa berpotensi buat turun. Intinya sih ini berubah-ubah terus nih. Jadi kita ambil rata-rata aja lah. Sekitar 5-6 dolar per harinya. Kalau kamu scroll terus kurang lebih sama terus sih. Ya segitu kurang lebih ya. Nah lanjut ya. Jadi itu kurang lebih penghasilan kami dengan komputer kami aja di rumah itu 5-6 dolar per hari. Oke, nah salah satu momok yang menakutkan katanya tuh kalau mining, aduh ntar listriknya boros, aduh ntar listriknya malah jebol nih karena mining. Nah kami kebetulan pakai untuk mengukur nih listriknya itu sehari-hari kira-kira pakai berapa, yang colokan pintar gitu lah yang di tembok. Nah, ini kita bisa lihat nih, jadi per hari itu maksimal kemakan 6 kilowatt hour. Jadi kalau 1 kilowatt hour 1.500 rupiah, jadi kurang lebih ya segini 10.000 sehari sih pemakaian listriknya. Jadi intinya sih masih untung lah, dibanding pendapatan dikurangin dengan pemakaian listriknya masih untung. Ya kurang lebih gitu sih. Nah sekarang gimana kalau kamu mau mulai nih? Kita ada beberapa hal yang perlu kamu butuhkan.
newbie investor sih bagi jadi 3. Jadi ini software dan hardware yang kami gunakan. Yang pertama ini NiceHash. NiceHash ini tuh, jadi NiceHash ini all-in-one software mining. Jadi kita udah nggak perlu ribet, kita tinggal press play button. Itu ntar dia akan otomatis nge-benchmark miner mana yang paling efisien untuk hardware kita dan lain sebagainya. Intinya kita dengan NiceHash ini udah simple banget, nggak perlu ribet, nanti langsung otomatis mining. Dan kemudian ada 2 hal yang diperlukan lagi, yaitu hardware-nya. Kebetulan ini komputer yang newbie investor punya, ini CPU-nya 3700X Ryzen dan MSI 3060 Ti untuk GPU-nya. Nah, untuk hardware pasti setiap orang akan beda-beda kan setiap komputer. Jadi NiceHash ini udah sediakan nih, berapa sih kira-kira pendapatan yang bisa kamu terima dengan hardware yang kamu punya. Jadi dia udah ada sejenis kalkulatornya gitu lah ya. Kamu bisa lihat nih, ada manual selection. Jadi misalnya kamu enter hardware-nya, kamu masukin currency-nya, ya misalnya USD aja, cost per listriknya kan kira-kira nih dimin juga aja. Nah, device-nya kamu masukin, misalnya kamu punya GPU-nya apa. Nih, investor punya ini nih. Masukin ke sini deh. Calculate. Nah, kurang lebih menurut NiceHash itu kita bisa dapat $6,74 per hari. Ini kalau dikurangin dengan listrik ya kurang lebih dikurangin listrik sih, ini udah dikurangin listrik jadi kira-kira segini. Ini hanya estimasi sekali lagi. Nanti kalau lihat data realnya yang tadi newbie investor udah kasih lihat kurang lebih 5-6 kan. Jadi ya memang bervariasi sih tergantung hardware ya. Misalnya kamu punya hardware yang lebih lama sedikit, misalnya GPU ini 1060 6GB, nggak bisa lihat nih. Nah, kira-kira kamu bisa dapat 2,5 USD per hari. Kalau misalnya dengan VGA atau GPU 1060 yang 6GB. Ya kurang lebih gitu sih. Jadi ini kamu bisa langsung cek halamannya yang ini nih. Kamu bisa cek hardware kamu dan kamu bisa hitung nih kira-kira berapa sih pendapatan yang kamu bisa dapatkan dengan menggunakan NiceHash. Oh ya, ini newbie investor belum sampai ya. Ini kami nggak ada sponsorship apapun di video ini, jadi benar-benar ini kami murni sharing aja sih. Sebetulnya cara kerja NiceHash itu seperti apa sih? Kita mau pakai contoh analogi ini menambang emas. Jadi ketika kamu mau nambang emas, kamu ada 5 hal nih yang perlu kamu pikirkan. Yang pertama, kamu perlu pikirkan goanya. Ada nggak sih goa yang dalamnya itu ada emasnya gitu. Nah, yang kedua, kamu perlu siapin infrastrukturnya. Jadi di dalam udah ditambang, kamu perlu bawa keluar tempat penyimpanannya dan lain sebagainya. Itu kamu perlu infrastrukturnya. Misalnya kita contoh ini rel keretanya gitu ya, buat narik keluar dari goanya emasnya, hasil emasnya. Nah, kemudian kamu perlu alatnya nih, alat untuk maculnya. Misalnya kita pakai manual nih, kita pakai pickaxe. Jadi kita manual ketok-ketokin nih palu batu-batunya biar dapetin emas yang ada di dalamnya. Dan kemudian kamu perlu manpower yang pasti kan. Kamu perlu banyak orang buat ngebantuin menambang emasnya. Dan yang terakhir, kelima adalah orang-orang yang udah lagi nambang ini nih, kamu perlu bayar dengan uang atau dengan emasnya dan apapun. Intinya kamu akan perlu bayar uang orang-orang yang bantuin kamu menambang emas. Nah, ini analogi dengan menambang emas. Nah, apa hubungannya dengan NiceHash? Jadi di NiceHash itu untuk tambangnya dan untuk infrastruktur dan untuk pickaxe-nya. Jadi ada istilahnya nanti minernya mau pakai miner apa dan lain sebagainya, itu nanti ditentukan atau dibantu oleh NiceHash untuk dipilih ini. Mana sih dengan hardware kamu yang paling efisien nantinya. Jadi 3 poin ini mau nambang di mana, mau infrastrukturnya gimana, mau pakai tools apa. Ini udah NiceHash yang bantu pilihkan untuk kamu. Yang perlu kamu pikirkan atau yang perlu kamu sediakan untuk NiceHash adalah hardware kamu aja. Dalam kasus ini newbie investor pakai GPU dan CPU kami. Jadi ini kita cuma memberikan manpower kepada NiceHash nih. NiceHash gue ada hardware ini, lu terserah deh mau pakai buat apa, mining buat apa, lu yang tentuin aja. Kurang lebih begitu. Jadi ketika kita udah sediakan nih, NiceHash terserah lu mau buat pakai mining buat apa, nih gue udah ada hardware-nya, lu yang atur deh, lu yang tahu ini gimana caranya biar efisien. Nah, sebagai timbal baliknya, NiceHash akan memberikan kita pembayaran atau bayarannya berupa Bitcoin. Jadi kalau misalnya di sebelumnya nih kita nambang emas, orang-orang yang nambang ini kita bayar dengan uang atau dengan apapun bentuknya. Nah, dalam mining dengan NiceHash itu kita mining, kita kasih hardware kita, biar hardware kita kerja nih, dia mining memecahkan kode puzzle-puzzle yang ribet. Nah, NiceHash akan bayar dengan Bitcoin. Kurang lebih seperti itu analoginya. Karena sudah dibikin sangat mudah, maka memang menambang dengan NiceHash itu bukanlah yang paling efisien.
karena akan ada fee tentunya yang diambil dari NiceHash. Tapi ini yang paling sederhana, karena kita kan cuma pakai komputer milik personal gitu, bukan untuk yang fokus mining. Jadi ya dibanding dengan effort yang harus dikeluarkan kalau perlu riset dan lain sebagainya, ini udah cara yang paling sederhana banget. Nah ini newbie investor mau coba contoh nih. Jadi seberapa mudahnya menambang dengan NiceHash. Nah jadi ini adalah software NiceHash nih. Software-nya cuma begini aja bentuknya. Ketika kamu tekan tombol play, itu akan otomatis mining. Nih sudah sederhana banget kan. Start mining, gitu aja. Device, jadi kamu bisa lihat nih, ada device apa aja yang bisa digunakan untuk mining. Contohnya ini si komputer kami, ada CPU-nya dan ada, kita gedein aja. Ini ada CPU-nya dan ada GPU-nya. Nah kurang lebih itu CPU dan GPU. Kita tinggal pencet tombol miningnya. Kita tunggu. Ini harusnya 100% ya. Perlu restart komputer dulu nih, kayaknya udah kelamaan. Jadi yang di atas ini adalah mining yang menggunakan CPU, yang di bawah ini mining yang menggunakan GPU. Udah gitu aja sih. Jadi kamu tinggal, ini udah ketika udah keluar dua window ini, berarti komputer kamu udah sedang mining. Oke, lanjut ya. Jadi itu demonya kurang lebih sesederhana itu cara mining dengan NiceHash. Tinggal klik play doang. Kalau pertama kali kamu register NiceHash mungkin nanti akan lebih lama sedikit karena perlu ada benchmarking hardware kamu dan lain sebagainya. Oke, lanjut ya. Nah, udah capek mining nih. Gimana sih cara transfernya biar masuk ke rekening kamu? Jadi, kalau kamu lihat di sini nih, ini kan ada nih BTC wallet balance-nya. Jadi dari sini kamu bisa transfer ke mana untuk sampai bisa ke rekening kamu. Nah, newbie investor udah buat step by step-nya nih. Ini step by step yang newbie investor temukan hasil riset. Mungkin kalau bisa kamu menemukan cara yang lebih efisien, newbie investor sangat open untuk kamu sharing di kolom komentar. Jadi kita bisa saling sama-sama belajar. Jadi yang pertama, itu kamu mesti kumpulkan dulu sampai 0,05 Bitcoin di NiceHash. Jadi nggak bisa nih kamu setiap 4 jam sekali kamu transfer gitu, nggak bisa. Kamu harus kumpulin dulu sampai 0,005 Bitcoin, baru kamu bisa, istilahnya itu minimal transfernya lah. Jadi minimal transfernya kamu bisa kirim uang kamu dari NiceHash ke tempat lain itu 0,05 Bitcoin. Kemudian newbie investor biasa akan transfer ke Coinbase. Jadi kamu perlu register dulu di Coinbase kalau misalnya mau transfer ke Coinbase itu tanpa fee. Jadi benar-benar kamu misalnya dapat 0,01 Bitcoin udah kamu kumpulkan di NiceHash, kamu transfer itu semuanya free tanpa ada fee. Nah di Coinbase itu kamu convert dari BTC ke LTC. Jadi BTC itu kan Bitcoin ya, LTC itu Litecoin. Jadi ini hasil newbie investor riset sendiri. Katanya sih kalau dengan kirim LTC itu fee-nya jauh lebih murah dibanding kamu kirim BTC langsung. Nah yang keempat, LTC-nya kan udah ada di Coinbase nih. Jadi di Coinbase itu kamu tukar nih, di-convert dari Bitcoin ke Litecoin di Coinbase. Kemudian kamu kirim Litecoin-nya itu ke address wallet di Indodax. Jadi kalau Indodax kamu belum tahu, itu ya bursa efeknya kripto di Indonesia. Jadi dia menggunakan mata uang rupiah. Sedangkan kalau Coinbase ini kan luar punya ya. Jadi biasanya menggunakannya dolar. Gitu. Kamu kirim ke addressnya wallet di Indodax. Nah, ketika udah diterima di Indodax, itu kamu LTC-nya jual deh di Indodax. Kamu jual di Indodax, jadi kamu akan dapat rupiahnya di Indodax. Baru dari Indodax kamu transfer ke rekening bank personal kamu. Nah, ini biayanya 25.000, lumayan gede sih. Dari transfer dari Indodax ke rekening kamu. Ya kurang lebih ini 6 langkah yang newbie investor lakukan untuk transfer dari NiceHash, hasil mining NiceHash ke Indodax. Kalau kamu ketemu cara yang lebih efisien, boleh banget share di kolom komentar karena newbie investor juga penasaran sih sebetulnya. Oke, kurang lebih itu aja sih sharingnya. Jadi terima kasih sudah menonton. Kami ingetin disclaimer sekali lagi, kamu bukan miner profesional. Jadi benar-benar ini hanya untuk ketika ada waktu kosong dan kami nggak pakai komputer yang kami miliki, itu kami gunakan untuk mining. Jadi makanya kami nggak cari yang paling efisien atau yang paling profesional, yang paling perfect, tapi kami cari yang paling sederhana aja. Jadi pakai NiceHash, menggunakan NiceHash. Dan yang kedua, resiko mining tanggung sendiri, karena bisa aja ketika kamu salah setting itu bisa merusak hardware kamu. Misalnya
kamu settingnya sampai panas banget, bisa sampai 90 derajat misalnya GPU kamu, nah itu pasti akan otomatis bisa berpotensi memperpendek umur GPU kamu. Nah itu resiko-resiko yang mungkin bisa terjadi dan kami nggak tanggung ya, semua resiko kamu yang tanggung sendiri. Dan terakhir, share teman-teman kamu ya, karena ini salah satu topik yang sangat lumayan hangat saat ini, mining dan cryptocurrency dan lain-lain. Mungkin teman kamu ada yang bisa terinspirasi juga untuk belajar dengan dunia mining ini. Ya itu aja sih sharing kami mengenai mining Bitcoin ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kamu, dan jangan lupa untuk like video ini, share dan subscribe channel ini ya. Terima kasih. Thank you and see you next video. Bye.